Halo bosku, para petani bawang merah di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada, bagaimanakah kabarnya? Jumpa lagi di channel saya Bawang Merah Nganjuk tentunya. Sebelum saya lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya jika kalian mau menekan tombol like, bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video yang bertemakan atau yang berceritakan tentang pengambilan lumpur dari dalam got atau parit dan lalu ditaruh di atas bedengan atau bulutan atau babaan. Dan inilah video selengkapnya. Seperti yang sudah kita ketahui dan bahkan sering kita lakukan bosku, bahwasanya pengolahan lahan atau tanah ini di dalam budidaya bawang merah memang penting adanya. Pengolahan lahan sendiri atau tanah ini sendiri terbagi secara bertahap sebelum benar-benar siap untuk dilakukan penanaman bawang merah nantinya. Seperti halnya di video saya kali ini, pengambilan lumpur dari got atau parit dan lalu ditaruh di permukaan bedengan atau babaan atau bulutan. Ini sendiri adalah salah satu tahapan pengolahan tanah atau lahan bawang merah di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Untuk kegiatan ini sendiri dilakukan tepat sebelum proses olah-alik tanah atau olah-alik lahan dengan traktor kecil, atau bahasanya di tempat saya atau di daerah saya itu namanya dirotari. Dan yang pasti kegiatan ini dilakukan sesudah kita memberikan atau mengaplikasikan sebuah herbisida untuk memusnahkan atau mengendalikan gulma pada lahan bawang merah kita. Di video ini sendiri setelah diberi herbisida, selang 4 hari sudah dilakukan kegiatan ini. Kenapa selang 4 hari kok langsung dilakukan kegiatan seperti ini? Hal ini dikarenakan selain mempercepat proses pengolahan lahan, hal lain atau faktor lain yang mempengaruhi dilakukannya kegiatan ini yaitu adalah penampakan dari gulma yang ada pada lahan sudah pada layu semua dan agak menguning seperti ini. Itu tandanya herbisida yang kita aplikasikan mampu untuk mengendalikan bahkan memusnahkannya nantinya. Tapi setelah kegiatan ini selesai, nantinya jika sudah kering, lumpur yang sudah kita naikkan ke permukaan lahan, kita harus memberi herbisida lagi agar musnah beneran nanti supaya tidak tumbuh saat sudah dilakukannya penanaman bawang merah. Untuk fungsi dari kegiatan ini sendiri yaitu adalah sebagai campuran atau oplosan tanah pada lahan agar bawang merah lebih maksimal lagi pertumbuhannya. Lumpur yang kita naikkan di atas bedengan atau gulutan atau babaan ini, jika sudah kering, yang jelas dia akan menjadi sebuah tanah. Kenapa bisa membuat bawang merah lebih maksimal pertumbuhannya? Menurut pendapat pribadi saya dan pendapat dari para petani veteran yang saya ajak bicara, lumpur ini bisa membuat bawang merah menjadi maksimal pertumbuhannya. Itu dikarenakan lumpur ini adalah tanah atau calon tanah, terserah kalian menyebutnya kayak apa. Yang jelas seperti itulah. Di sini masih dibilang murni atau belum sebegitu kena efek kimia dari sebuah pestisida yang kita aplikasikan saat penanaman sebelumnya. Untuk yang kedua atau yang berikutnya yaitu adalah sebagai penyedia unsur hara yang lumayan sangat baik. Bagaimana tidak bosku, saat kita melakukan sebuah pemupukan atau mengaplikasikan sebuah pupuk pada bawang merah sebelum-sebelumnya, bukan tak mungkin pupuk yang kita aplikasikan atau kita berikan pada bawang merah kita, beberapa persen dari pupuk itu sendiri pasti ada yang larut ke dalam got atau ke parit, entah karena air yang kita siramkan, entah karena air hujan, yang jelas pasti dia akan larut ke dalam got atau parit. Intinya di sini yaitu adalah dari saya mengenal budidaya bawang merah hingga sekarang, kegiatan ini memanglah mampu untuk membuat bawang merah lebih maksimal pertumbuhannya. Bukan hanya saya yang melakukan kegiatan ini pada saat pengolahan tanah atau lahan bawang merah. Saya rasa hampir semua petani di kabupaten saya melakukan kegiatan ini. Selama lahan bawang merah dimodel atau dibikin bergot atau berparit untuk tempat menggenangnya air, yang jelas petani di kabupaten saya pasti akan melakukan kegiatan ini.
Untuk bosku semua, boleh silakan dicoba kegiatan ini. Jika lahan kalian sama seperti di tempat saya, sangat saya rekomendasikan pokoknya untuk melakukan kegiatan ini. Pasalnya saya juga sudah melakukan kegiatan ini enggak cuma 1 kali, 2 kali. Setiap saya melakukan sebuah penanaman bawang merah, pengolahan lahannya saya juga seperti ini, dan hasilnya juga sangat maksimal kalau menurut saya ya. Di sini pesan saya yaitu adalah jika got atau parit kalian lebih lebar dari yang ada di video ini, kalian boleh menggunakan sebuah alat bantu seperti cangkul dan lain sebagainya. Dan juga carilah rekan untuk menyelesaikan kegiatan ini, karena kegiatan ini sendiri saya rasa cukup menguras tenaga. Saya juga pernah mengalaminya. Setelah kegiatan ini selesai semua, tunggu hingga lumpur kering dan menjadi tanah, baru kita lakukan proses perotarian dengan menggunakan traktor kecil ya. Biasanya nggak sampai 1 minggu, sekitar 4 hingga 5 hari kalau musim kemarau seperti ini sudah kering. Nah, itulah tadi bosku sedikit informasi atau sedikit video yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk salah dan kurangnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman yang saya punyai di sini, yang pasti nantinya buat kita belajar sama-sama. Dan bagi sedulur tani semuanya, jika kalian mempunyai sebuah saran atau permintaan atau sebuah unek-unek yang ingin kalian tanyakan kepada saya mengenai apapun itu tentang bawang merah, silahkan cantumkan komentar kalian di bawah. Jika menarik, nanti akan saya jadikan sebuah konten di video saya berikutnya. Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jika kalian suka akan video ini, jangan lupa tekan tombol like, bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jika kalian masih belum paham akan video ini, sertakan komentar kalian di bawah. Oke bosku, sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani bawang merah baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Sukses selalu.